Ya, saudara, respon yang paling jelas bagi orang-orang yang mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan adalah kerelaan untuk melayani. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, bagaimanapun kita melihat cerita, tentu tidak mungkin kita menampik kesan bahwa cerita ini adalah permulaan baru bagi Naomi dan Rut. Buat Naomi, hal ini adalah sebuah kesempatan kedua untuk memulai lagi kehidupan bersama Tuhan. Sekalipun Naomi kehilangan suami dan juga kedua anak laki-lakinya. Tapi saudara, dia tetap memiliki dan dimiliki oleh Tuhan perjanjian. Buat Rut, pengalaman ini adalah permulaan baru yang benar-benar fresh. Suatu pengalaman di mana seorang mengalami hidup dalam penyerahan, dalam kasih mula-mula yang berkobar untuk melakukan apa saja bagi Tuhan. Lihatlah saudara, bagaimana Rut dengan sukarela mau mengerjakan apa saja yang dapat menolong Naomi. Saudara, ini adalah suatu sikap yang luar biasa. Karena Rut memulai dengan memungut jelai di belakang para penyabit. Ini adalah kebiasaan orang miskin untuk mendapatkan makanan seperti yang ditetapkan oleh hukum Musa. Nah saudara-saudara, memang betul tanda orang sedang jatuh cinta pada Tuhan, ataupun mereka baru saja mengalami kasih Tuhan adalah biasanya muncul kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Biasanya itu dalam bentuk pelayanan. Dan sukacita melayani ini akan kelihatan. Akan kelihatan bagaimana inisiatif orang melakukan tindakan pelayanan. Ini terlihat sekali dalam diri Ruth. Ya, seperti isi saya katakan tadi, ini adalah permulaan baru buat dia. Dia ada di sebuah tempat di mana asing sekali buat dia. Tapi cintanya kepada imannya yang baru, sukacitanya untuk mengikut sesuatu yang baru dalam kehidupannya, mengikuti ibu mertuanya pada sebuah gaya hidup yang berbeda, membuat dia memilih untuk melakukan sebuah tindakan memberi terlebih dahulu. Dan waktu dia melakukan hal ini, saudara, itu keluar dari inisiatifnya dan sukacitanya untuk melakukannya. Di sisi yang lain juga, kalau orang mulai kehilangan inisiatif dan semangat untuk melayani, mungkin ada yang terhilang dalam diri saudara yang sudah perlu temukan kembali. Ya, saudara, respon yang paling jelas bagi orang-orang yang mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan adalah kerelaan untuk melayani. Ya, melayani karena cinta kasih. Melayani karena sesuatu yang lahir dari kemurnian hati dan itu tanpa pamrih. Seringkali kita kehilangan sukacita melayani karena cinta kasih kita, saudara. Sebab itu mari kita kembali pada motivasi yang murni dalam melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Dicari orang-orang yang tetap memelihara api kasih di dalam dirinya kepada Tuhan dan kepada sesama, di mana mereka melakukan tindakan-tindakan pelayanan yang tanpa pamrih. Ini tentu sebuah teladan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Bukankah Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani? Rut menunjukkan semangat itu. Rut menunjukkan gairah itu. Dia bersedia untuk melayani. Dan melayani tanpa pamrih. Keluar dari inisiatif yang murni. Kiranya kita semua bisa embrace gaya hidup melayani. Amin. Seperti yang digambarkan dari 3 ayat dari Rut pasal 2 ini. Yes, saudara,
mari kita tetap mempertahankan semangat kasih di dalam pelayanan. Mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara, yang lahir dari hati kita yang tulus, bahwa kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, dan juga melayani sesama, melayani orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan sedang memandang saudara dan saya pada saat ini. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.